Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eka Fikri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari hukum konstitusi. Pertanyaan pertama yaitu tentang pengertian konstitusi menurut Pak 1. Pengertian konstitusi menurut L.J. van Apeldoorn. Konstitusi adalah hukum dasar yang mencakup undang-undang dasar, yakni hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, dikenal dengan sebutan konvensi. 2. Menurut ECS Wade, konstitusi merupakan naskah yang memaparkan rangka serta tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negeri yang menentukan pokok-pokok paduan kerja badan tersebut. 2. Menurut Jilmi Asidiki, konstitusi adalah undang-undang dasar yang dalam hierarki hukum memiliki kedudukan paling tinggi dan bersifat fundamental, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya. 4. Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi adalah piagam yang menyatakan tentang cita-cita suatu bangsa dan dasar organisasi suatu bangsa. 5. Menurut K.C. Weher, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu pelosok yang berupa kumpulan gaya yang membentuk serta mengolah pemerintahan negara. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang jelaskan piagam Madinah sebagai konstitusi. Konstitusi Madinah merupakan terjemahan dari kata sifahal Madinah, yaitu pasal-pasal tertulis yang dibuat oleh Nabi SAW untuk mengikat dan mengatur masyarakat Madinah secara keseluruhan tanpa membedakan agama, suku, ataupun ras. Piagam Madinah adalah konstitusi negara Madinah yang dibentuk pada awal klasik Islam, tepatnya sekitar tahun 622 Masehi. Piagam ini adalah tertulis pertama. Piagam ini dibuat oleh persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dan wakil penduduk kota Madinah. Penilaian piagam Madinah sebagai konstitusi pernah dikemukakan oleh Hamilton Alexander Ross Gibbs, mantan guru besar bahasa Arab Oxford University, bahwa piagam Madinah adalah hasil pemikiran yang cerdas dan inisiatif dari Nabi SAW dan bukanlah wahyu. Oleh karena itu, sifat konstitusinya dapat diubah dan diamandemen. Dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin yang mempunyai perhatian yang sangat besar untuk menstabilkan masyarakat Madinah yang multitensis dengan mencetaskan konstitusi yang dimaksud adalah piagam Madinah. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan klasifikasi konstitusi. Klasifikasi konstitusi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki kesakralan khusus dalam proses perumusan. Konstitusi tertulis merupakan suatu instrumen yang oleh penyusunnya disusun untuk segala kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaannya. Sedangkan konstitusi tertulis adalah konstitusi yang lebih berkembang atas dasar adat istiadat daripada hukum tertulis. Yang kedua, fleksibel dan kaku. Konstitusi yang dapat diubah atau diamandemen tanpa adanya prosedur khusus dinyatakan sebagai konstitusi fleksibel. Sebaliknya, konstitusi yang mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemen adalah konstitusi kaku. Yang ketiga, derajat tinggi dan tidak derajat tinggi. Konstitusi derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Jika dilihat dari segi bentuknya, konstitusi ini berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Demikian juga syarat-syarat
mengubah sangat berat. Sedangkan konstitusi tidak sederajat, suatu konstitusi tidak mempunyai kedudukan serta derajatnya seperti konstitusi derajat tinggi. Persyaratan yang perlu untuk mengubah konstitusi jenis ini sama dengan persyaratan yang diperlukan untuk mengubah peraturan-peraturan yang lain setingkat undang-undang. Yang keempat, serikat dan kesatuan. Bentuk ini berkaitan dengan bentuk suatu negara. Jika bentuk suatu negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintahan negara serikat dengan pemerintahan negara bagian-bagian. Sistem pembagian kekuasaan ini diatur dalam konstitusi dalam negara kesatuan. Pembagian kesatuan tidak dijumpai karena seluruh kekuasaan terpusat pada pemerintahan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Menurut sistem pemerintahan yang kelima, sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Menurut C.F. Strong, terdapat dua macam pemerintahan presidensial di negara-negara dunia dewasa ini dengan ciri-ciri pokok-pokok sebagian berikut. Presiden tidak dipilih oleh memegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyatnya, oleh Dewan Pemilih seperti Amerika Serikat dan Indonesia. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif. Presiden tidak membubarkan pemegang kekuasaan dan tidak dapat pemerintahan diadakan pemilihan. Konstitusi yang mengatur beberapa ciri di atas dapat diklasifikasi dalam konstitusi sistem pemerintahan presidensial. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan bentuk negara. Bentuk negara merupakan batas atas peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Disebut peninjauan yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari atas strukturnya. Bentuk negara melukiskan dasar-dasar negara dan tertib suatu negara, berhubungan dengan organ tertinggi dalam negara itu dan kedudukan masing-masing organ itu dalam kekuasaan negara. Pertanyaan kelima, kemukakan pendapat Anda tentang konstitusi pada saat ini. Menurut pendapat saya, konstitusi di Indonesia pada saat ini tidak berjalan dengan baik dan banyak penyelewengan yang terjadi, baik pemerintahan maupun pejabat negara, yang saya rasa masih belum bekerja sepenuhnya untuk rakyat dan masih menjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada realitasnya, demokrasi hanya menjadi topeng untuk kapitalis yang terjadi. Anehnya hukum di Indonesia saat ini dan penegak hukum yang sangat memperhatikan bagi rakyat Indonesia. Keserakahan para oknum penegak hukum dengan menjadikan hukum sebagai ladang yang dimana hukum yang tajam ke bawah dan dapat dibeli dengan mudahnya dengan uang, yang dimana hukum yang dimiliki banyak uang dan tingginya jabatan pasti tidak akan aman dan bebas walaupun melakukan kesalahan atau perbuatan yang merugikan atau melanggar negara. Para masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki banyak uang maupun jabatan pasrah jika terlibat dalam kasus hukum. Keadilan bagi orang elit cilik yang masih dipertanyakan, dan tidak lupa maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang terjadi di negara ini, yang penanganannya sangat masih belum maksimal, di mana penegak hukum mengenai korupsi yang tertera tidak adil. Para pejabat yang melakukan korupsi dapat bebas berkeliaran dengan bebasnya
dan juga adanya sel mewah bagi para narapidana korupsi sehingga tidak memberikan efek jera bagi para koruptor. Entah sampai kapan ini akan tetap terjadi. Pasti kita berharap penegak hukum di Indonesia ini dilakukan secara adil, dan juga pemerintahan harus yang bekerja untuk rakyatnya, bukan untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan partai politiknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.